Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Jitek. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Hari ini agak spesial ya, karena saya baru kedatangan barang nih dari orang yang menjamkan, teman saya yang menjamkan, suruh di review ya. Kira-kira apa nih ya di box atau di kantong ini? Oke, ini ya barangnya ya. Oh, ternyata MacBook Pro ya. Ini MacBook Pro 13 in ya. MacBook Pro 13 in 2020. Nani? Ini 2020. Nanti kita akan unboxing ya. Terus kita juga akan lihat kita dapat apa aja nih di box ini ya, di box MacBook Pro ini. Terus selanjutnya kita lihat spesifikasinya ya, apakah dengan harga ya sekitar 18 sampai 20 jutaan ini, apakah spesifikasinya cukup bagus atau tidak? Oke, kita langsung aja ya. Oke, kita lihat ya, ini kita dapat ya boxnya. Kebetulan pastinya udah saya buka ya. Oke. Ini ya barangnya, ternyata yang berwarna abu ya. Pertama kita dapat unitnya dari Apple itu sendiri. Ini ya barangnya. Oke. Bagus ya. Yang kedua kita dapat kabel charger. Ini Type C ya. Dua-duanya Type C. Jadi kalau dibolak-balik ini tidak akan jadi masalah ya, aman ya. Selanjutnya dapat ini nih ya, buku-buku nih, logo Apple ya. Ini bisa disimpan atau dipasang di di mobil dan lain-lain, atau di laptopnya sendiri. Itu yang kita dapat. Terakhir ini ya chargernya tuh 60 watt kalau nggak salah ya di sininya ya. 61 watt Type C juga. Jadi kalaupun kebolak-balik ini nggak masalah ya sebenarnya, mau pasang seperti ini ataupun terbalik ini ya tidak ada masalah ya. Itu isi dari box yang kita dapat. Adapun dimensi dari berat dan dimensi dari Apple ini adalah beratnya itu 1,4 kilo. Ini karena tipis banget ya, ini sangat tipis banget untuk Apple ini. Terus untuk panjangnya sendiri itu adalah 30 cm ya, 30,41 cm. Dan untuk lebarnya ini 21,24 atau setara mungkin kalau kertas A4 ya. Selanjutnya untuk ketebalannya ini adalah 1,56 ya, 1,56 cm untuk ketebalan dari si Apple ini sendiri. Unit dari Apple-nya kita lihat ya. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah 2 Type C Thunderbolt 3 ya. Terus ada juga satu jack untuk audio ya di sini. Nah, ini untuk yang Type C nomor 3. Oke, kita buka ya. Seperti apa? Kebetulan kita yang dapat yang abu-abu ya. Ini pun kalau untuk 2020 ini ada 2 ya. Yang pertama yang Intel, satu lagi yang M1 yang prosesornya ini bawaan dari si Apple ini sendiri gitu ya, atau buatan dari si Apple gitu ya. Kebetulan kita dapatnya yang Intel. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama warna, kita dapatnya abu-abu. Terus yang ini ya, ketika dibuka langsung nyala. Yang kedua layarnya ini adalah mempunyai resolusi 2560 ya kali 1600 atau 2K gitu ya, atau 2K. Dengan kecerahan sekitar ya 500 nit. Nah, terus selanjutnya adalah warnanya True Tone, teknologi True Tone gitu ya, atau 25% lebih bagus dibanding sRGB gitu ya. Ini untuk layarnya memang kelihatan lebih terang ya gitu ya, lebih kalau hitamnya itu Apple. Terus ya kelihatan hitam banget gitu ya. Cuman yang agak disayangkan adalah bezelnya ini ya, bezelnya itu agak luas kalau atasnya. Memang ciri khas itulah MacBook ya, mungkin seperti ini. Cuman memang
baik apa, kalau biar agak menarik mungkin agak tipis apa, minimal sama dengan ini, dengan pinggirnya. Tapi memang di sini juga ada kamera, jadi sehingga bezelnya itu kalau yang atas luas gitu ya. Nah, untuk di sini yang dimaksud adalah touch bar itu di sini ya. Seperti dilihat ini kita bisa mengaturnya, misalkan untuk kecerahan, ini untuk menurunkan cahaya dan lain-lain gitu ya. Terus untuk audio juga di sini. Jadi touch bar itu, maksud touch bar ini gitu ya. Untuk prosesor ini menggunakan ada beberapa tipe ya. Yang pertama ada yang quad-core 2 GHz. Kebetulan yang dipegang oleh saya ini adalah yang 1,4 GHz. Tapi ini bisa diturbo sampai ke, atau turbo boost bisa sampai ke 3,9 GHz itu ya. Si prosesnya ini sendiri gitu. Dan di dalam itu ada DRAM gitu ya. Atau enhance DRAM besar 128 MB. Ini untuk meningkatkan performance dari si grafis biasanya gitu. Dari penyimpanan ini yang terbaru itu ada yang 512 GB. Tapi kebetulan yang saya pegang ini adalah yang serinya 256 gitu ya, GB, dan dengan memori 8 GB. Itu kalau yang tadi yang 512 GB itu bisa mencapai, atau memorinya bisa 16 GB. Jadi adapun untuk pengisiannya kita menggunakan tadi, pengisian dayanya menggunakan USB Type C. Ini ada dua. Ini tuh udah Thunderbolt 3 ya, dimana ini untuk pengisian daya, untuk DisplayPort. Jadi untuk tampilannya keluarnya itu melalui ini ya. Tapi memang perlu konverter lagi kalau untuk PGA ataupun HDMI gitu ya. Maksudnya contoh konverternya ini colokan di sininya itu ada Type C, USB Type C. Tapi memang di dalamnya itu berisikan beberapa soket ya. Pertama itu adalah untuk adapter PGA, LAN, dan HDMI gitu ya. Ini kebetulan saya beli yang 8 in 1 ya. Jadi dalam satu converter ini ada 8 fungsi gitu ya. Terus SD card juga bisa dimasukkan di sini, untuk audio juga ada di sini gitu ya. Terus yang ada yang Type C lagi juga ada di sini untuk bisa dimasukkan, dan yang lainnya adalah USB 3 ya, USB 3. Ini mungkin salah satu kekurangannya, di mana kita harus memberi alat lagi ini. Kalau yang bagus sekali alatnya itu sekitar 1.800.000 sampai 1 juta. Adapun yang biasa itu ada yang tidak, merek tidak terkenal gitu ya. Ini contohnya seperti ini, itu saya beli sekitar 400 sampai 500 ribu untuk konverter dari USB Type C yang ada di MacBook Pro ini gitu. Oke, untuk keyboardnya sendiri ini ya khas dari Apple MacBook Pro, itu atau dari Apple. Terus di sini juga ada kunci untuk buka itu adalah dengan sidik jari di sini ya. Cuman memang untuk awal masuk kita harus memasukkan password sendiri. Untuk koneksinya ya, ini ada Bluetooth ya. Bluetoothnya pun udah 5.0. Ini udah bagus ya. Kalau Bluetooth 5.0 itu. Terus yang WiFi juga ada, sudah include di dalam gitu ya. Dukungan kameranya di sini sudah 7 atau HD 720p gitu ya, atau P. Udah bagus sekali, lumayan lah kalau untuk dibanding kamera-kamera laptop biasa itu sangat jauh lah gitu ya. Selanjutnya untuk audio. Untuk audio ini sendiri tadi seperti yang dibilang, ini ada jack di sini ya, jack kecil, audio jack kecil. Ini sudah sistemnya menggunakan Dolby Atmos gitu ya, Dolby Atmos. Untuk baterai sendiri ini si Apple ini sendiri bisa kuat sekitar 10 jam gitu ya, untuk pemakaian biasa, ataupun jika siaga ataupun di
kita menutupnya tanpa mematikannya itu sekitar 30 hari ini bisa bertahan gitu. Tadi adaptornya itu adalah USB Type-C dengan 61 watt untuk mengisi daya dari si Apple ini. Adapun untuk kabel Type-C-nya itu yang kita dapat itu sekitar 2 meter ya. Oke, untuk OS sendiri ini menggunakan macOS Catalina atau versi 10.15.17 ya. Tadi di memori saya lupa menandakan bahwa ini adalah memorinya itu memori LPDDR3 ya, atau low power DDR3. Ini sangat disayangkan juga, mungkin salah satu kelemahannya juga ini untuk yang MacBook ini adalah masih DDR3 ya. Kalau yang terbaru atau yang lebih cepat itu DDR4. Terus yang prosesornya sendiri adalah quad core Intel Core i5 gitu ya. Sudah bilang 1,4 GB tapi bisa di boost sampai 1,5 GHz. Yang terakhir adalah untuk hasil Geekbench 5 atau Geekbench 5, hasilnya adalah 9 untuk single core-nya 931 ya. Dan yang untuk multi core-nya atau 4 core-nya itu sekitar 3.800-an. Oke, jadi kesimpulannya ada hasil review dari MacBook Pro ini adalah kelebihan dari MacBook Pro ini adalah yang pertama itu dimensinya tuh sangat kecil ya. 13 ini sangat mudah dibawa, cukup ringan juga 1,4 kilo. Terus dari layarnya itu sangat jelas tampilannya, terutuh tadi mekanismenya. Selanjutnya kelebihan yang lainnya adalah daya tahan baterainya juga cukup lama, itu bisa sampai 10 jam. Adapun kekurangannya itu adalah pertama itu adalah portnya itu sangat terbatas gitu ya. Jadi kita harus memberi lagi konverter terpisah untuk menampilkan output display atau untuk koneksi WiFi, koneksi internet melalui LAN dan lain-lain. Kita harus beli lagi atau memodal lagi konverter seperti ini gitu ya. Selanjutnya adalah kalau saya pribadi adalah bezel dari monitor ini yang terutama yang bagian atas ini sangat lebar gitu ya, sangat lebar, tidak simetris dengan yang bagian pinggirnya. Dan yang terakhir ini yang paling penting yang harus dipertimbangkan dalam membeli MacBook Pro ini, kalau ada masalah ini biasanya harus diservis resmi ke Apple gitu ya. Itu aja mungkin review kita hari ini. Jadi untuk para sultan ini mungkin sangat menarik gitu ya untuk dibeli, tapi untuk para orang-orang biasa ya mungkin ini jadi pertimbangan. Mudah-mudahan video ini jadi pertimbangan apakah tadi harga 18-20 juta ini cukup worth it gitu ya untuk spesifikasi MacBook Pro yang disediakan. Baik, terima kasih. Demikian saja video dari saya. Ini kalau bermanfaat seperti biasa jangan lupa di like, di subscribe dan di share ke teman-teman yang lainnya gitu ya. Biar menjadi informasi kepada yang membutuhkan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.